Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar pemecahan masalah matematika khusus buat kalian di SD, SMP ataupun SMA yang tertantang untuk memecahkan masalah high order thinking HOTS ataupun non routine problem. Cocok buat kalian untuk persiapan berlatih, persiapan seleksi lomba atau kompetisi ataupun olimpiade. Dan untuk teman-teman di SMA, tipe-tipe soal ini bisa kalian gunakan untuk berlatih di tes skolastik UTBK untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, ataupun yang sedang bersiap mengikuti tes numerasi asesmen kompetensi minimum atau AKM ya. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini dikemas dalam solving math problem pada soal ke-39. Silahkan disimak permasalahan yang diberikan ya. 5 buah kotak memiliki berat yang berbeda-beda dengan berat masing-masing kurang dari 100 kg. Setiap kotak dipasangkan dengan kotak lainnya kemudian ditimbang. Seluruh kemungkinan pasangan kotak tersebut jika ditimbang beratnya adalah 113, 116, 110, 117, 112, 118, 114, 121, 120, dan 115. Tentukan berat dari masing-masing kotak ya. Oke. Permasalahan yang diberikan ini ya, karena disajikan data yang cukup banyak ya, kadang-kadang membuat kita give up ya. Sehingga kita belum menstimulasi menemukan titik masalahnya, kita sudah menyerah ya. Oke, kembali ke permasalahan yang diberikan. Jadi ada 5 buah kotak yang masing-masing beratnya kurang dari 100, kemudian setiap kotak dipasangkan dengan kotak yang lain kemudian ditimbang, beratnya diberikan. Pertanyaannya berat dari masing-masing. Tentu untuk menyelesaikan permasalahan ini, ingat ada 5 kotak ya, dipasangkan ya. Kita misalkan terlebih dahulu berat dari masing-masing kotak itu misalkan dengan kotak A, B, C, D, dan E. Karena di sini urutan nanti sangat dipentingkan ya. Jadi hasil dari penimbangan itu tentu berdasarkan ukuran dari berat masing-masing kotak ya. Maka kita misalkan kita tentukan bahwa kotak A itu kotak yang paling ringan ya. Sehingga nanti kalau kita urutkan dari yang ringan ke yang terberat, itu A, B, C, D, E, atau A itu kurang dari B, B kurang dari C, C kurang dari D, dan D kurang dari E beratnya. Sehingga kita simpulkan A yang paling ringan, C yang paling berat ya. Sekarang perhatikan kombinasi dari penimbangan kotak yang saling dipasangkan itu ada berapa? 10 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8, 9, 10. Nah, tentunya berarti kalau kotak A ini kita pasangkan nanti A dengan B dapat 1 ya, A dengan C 2, A dengan D 3, A dengan E 4, B dengan C 5, B dengan D 6, B dengan E 7, C dengan D 8, C dengan E 9, D dengan E 10 ya. Betul ya, ada 10 pasang ya. Nah, ini kalau saya tuliskan di sini A ditambah B, kemudian beratnya ditambah dengan A ditambah C ditambah dan seterusnya, itu kira-kira sama dengan ini. Urutannya belum tentu sesuai dengan ini ya. Karena ini yang dipentingkan adalah ukuran dari penjumlahannya. Nah, berarti ini nanti akan sama dengan 10 data yang diberikan itu. Data penimbangan itu berarti sama dengan 10 kombinasi dari masing-masing kotak ya. Yang mana itu hasilnya adalah kalau kita hitung, silahkan nanti dicek ya perhitungannya, dari 113 tambah 116 sampai ditambah 115, ini kalau kita hitung dapatnya 1156. Nah, sekarang kita amati dalam penjumlahan ini masing-masing ukuran atau masing-masing variabel di sini muncul berapa kali ya? A1 ya, 2, 3, 4 ya. Sementara B muncul 1, kemudian ya 2, 3,
4 ya. Nah, kalau diteruskan masing-masing variabel akan muncul 4 kali, sehingga bisa kita sederhanakan bentuknya 4 kali ya A, karena A nya muncul 4 kali, nanti B muncul 4 kali, C 4 kali, D 4 kali, E 4 kali. Jadi penjumlahan 4 kali dari A tambah B tambah C tambah D tambah E yang nilainya 1156. Tentu kita bisa dapatkan nilai dari A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E ya. Nah, berarti A ditambah B tambah C tambah D tambah E 1156 dibagi 4 ya. Dapatnya adalah 289. Nah, sekarang dari urutan yang diberikan, maka kalau A itu ditambah dengan B ya, itu adalah pasangan berat terkecil ya. Ini ukuran berat terkecil A tambah B ya, karena A itu paling kecil, disusul kemudian B ya, sehingga kita bisa cek di data dari kombinasi ukuran itu yang paling kecil yang mana ya ukurannya. Nah, yang paling kecil kalau kita cek ternyata itu 110. Nah, berarti 110 itu nanti miliknya A ditambah B. Dengan cara yang sama, kalau D itu ditambah dengan E ya, D ditambah dengan E, berarti ini adalah ukuran yang paling besar ya. Jadi D ditambah E ini adalah ukuran yang paling besar. Oke, berarti kalau kita cek, kita cari dari ini yang paling besar mana? Nah, ini 121. Berarti 121 itu adalah ukurannya D ditambah E ya. Berarti kita dapat A tambah B 110, D ditambah E 121, paling besar ya. Sementara kalau kita cek di sini, A ditambah B ini berarti 110 nanti ya. Nah, kurang besar ya. A tambah B ini 110, kemudian D ditambah E itu 121, maka kita akan bisa temukan nilai dari C ya. Nah, karena 110 tambah 121 berarti 231. Nah, berarti nilai C bisa kita dapatkan 59. Nah, didapat dari 289 dikurangi 110 dikurangi 121. Oke, kita sudah dapatkan nilai C. Kemudian kalau A yang paling kecil ini itu kita timbang, kita pasangkan dengan C ya, A ditambah C. A itu paling kecil, C adalah paling urutannya setelah B. Tentu ini akan menempati, jadi kalau misalkan dari yang paling kecil kita beri nama terbesar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Ke-10 itu yang paling besar, maka A plus C ini terbesar yang kedua ya, terbesar yang kedua. Jadi terbesar pada urutan yang kedua ya. Nah, sehingga kalau kita cari di sini yang terbesar urutan kedua itu, ini dapatnya adalah 112. Nah, berarti ini adalah miliknya dari A plus C ya, miliknya A plus C. Karena A paling kecil, C paling kecil setelah B ya. Ini kita dapat A plus C berarti 112. Nah, sekarang coba di logika nanti ya, A ditambah C itu urutan yang kedua, terbesar yang kedua ya. Oke, sekarang kita kembali ke A plus B plus C plus D plus E itu 289, tapi kombinasinya kita tuker ya. A kita tambahkan dengan C, D ditambah dengan E tetap ya. A ditambah C dapatnya 112, sementara D ditambah E itu dapatnya 121. Maka ukuran dari B bisa kita peroleh ya. Nah, berarti B itu nilainya 289 dikurangi 112 ditambah 121 ya. 112 ditambah 121 nanti 133. Maka diperoleh B nya 56 ya. Oke, memenuhi ya, B nya 56, C nya 58 ya.
Jadi B kurang dari C. Nah sekarang dari A plus B sama dengan 110, tentu kita bisa dapatkan nilai dari A. Karena B nya adalah 56, berarti kita akan dapatkan nilai A nya adalah ya 110 dikurangi 56, ya 54 ya. Oke, sekarang yang A sudah kita peroleh ya. Berikutnya, kalau C itu ditambah dengan E ya, ingat C seperti dengan A tambah B tadi ya, C itu ditambahkan dengan E, itu akan dapatkan nilai yang terbesar. Sorry, ini ke 9 ya, urutan ke 9 ya, urutan ke 9 biar konsisten dengan yang tadi kita berikan. Terbesar ke 1 itu 110, terbesar kedua 112, bla 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 dan seterusnya. Terbesar ke 9 itu 120, terbesar ke 10 atau yang paling besar 121 ya, biar ini tidak crash dengan ini. Jadi C plus E itu nilainya adalah terbesar ke 9, urutan ke 9, artinya yang mendekati yang paling besar ya. Nah, C plus E dapatnya 120. Karena nilai C sudah kita dapat yaitu 58, maka kita bisa dapatkan nilai dari E ya. Berarti nilai E itu 120 dikurangi, oh ini sorry, ini kita dapatkan D-nya terlebih dahulu ya, enggak apa. Jadi A plus B itu dapatnya adalah 110 ya. A plus B dapatnya 110. Kemudian C tambah E ditukar ini ya, dapatnya 120. Oke, maka kita akan dapatkan nilai D itu 289 dikurangi 230 ya, dapatnya 59. Nah, masih memenuhi ya, lebih besar dari C. Terakhir berarti kita peroleh nilai dari D ya, karena E nya sudah kita dapat. Sebenarnya kita cari lewat C plus E juga bisa. Kalau C plus E nya 58, maka E nya juga sudah bisa kita dapatkan ya, 112 atau 66, 62 ya, karena D nya itu 59, D nya 59, maka E nya itu 121 dikurangi 59 ya, maka dapatnya adalah 62. Oke, lengkap sudah ya. Kita sudah dapatkan seluruh dari ukuran mulai dari kotak A, B, C, D, dan E, sehingga masing-masing beratnya adalah A itu 54 ya, kemudian B itu 56 ya, kemudian C nya adalah 58 ya, kemudian D nya adalah 59 ya, kemudian yang terakhir E nya adalah 62. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Cukup menjadi referensi strategi pemecahan masalah kalian untuk perpaduan antara kombinasi dan bentuk aljabar ya. Oke, senang membersamai kalian. Sampai ketemu di solving math problem soal ke-40. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.